Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video sesi ketiga mata kuliah Filsafat Pendidikan. Pada sesi ketiga ini akan dibahas mengenai aliran-aliran filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan filsafat yang diaplikasikan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan. Dalam sejarah perkembangan filsafat, telah lahir sejumlah aliran filsafat. Dengan adanya aliran-aliran filsafat, maka konsepsi mengenai filsafat pendidikan telah dipengaruhi oleh aliran-aliran tersebut. Aliran pendidikan pada dasarnya menggunakan cara kerja filsafat yang akan menggunakan hasil-hasil dari filsafat, yaitu berupa hasil pemikiran manusia tentang realitas, pengetahuan, dan nilai. Dalam filsafat terdapat berbagai aliran-aliran filsafat, yaitu karena aliran filsafat pendidikan merupakan terapan dari filsafat, sedangkan filsafat beraneka ragam alirannya, maka dalam filsafat pun kita dapat menemukan perbandingan-perbandingan dari beberapa aliran-aliran filsafat pendidikan tersebut. Oke. Yang pertama adalah filsafat pragmatisme. Nah, pengertian filsafat pragmatisme yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata pragma yang berarti tindakan atau perbuatan. Oke. Pragmatisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa yang benar, apa yang membuktikan dirinya sebagai benar, dengan perantara akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Nah, aliran filsafat pragmatisme merupakan aliran paham atau filsafat yang tidak bersifat mutlak atau absolut, tidak doktriner, tetapi relatif tergantung kepada kemampuan manusia. Inti dari filsafat pendidikan yang berwatak pragmatisme adalah pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang berguna, dan hasil dari pendidikan adalah berfungsi bagi kehidupannya. Nah, karena itu pendidikan harus didesain secara fleksibel dan terbuka. Maksudnya pendidikan tidak boleh mengurung kebebasan berkreasi anak, lebih-lebih membunuh kreativitas anak. Kemudian tokoh-tokoh filsafat pragmatisme ada 3, yaitu yang pertama adalah Charles A. Peirce. Nah, kemudian yang kedua adalah William James, ada John Dewey. Nah, menurut John Dewey, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya, untuk mengatur kehidupan manusia serta aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Nah, John Dewey menyatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata. Nah, filsafat tidak boleh larut dalam pemikiran-pemikiran metafisis yang kurang praktis, begitu. Kemudian filsafat pragmatisme dalam pendidikan, yaitu yang pertama adalah kita lihat dari sudut pandang arah pendidikan pragmatisme. Oke. Pendidikan yang mengikuti pola filsafat pragmatisme yang berwatak humanis, dan pendidikan yang humanis akan melahirkan manusia yang humanis pula. Nah, karena itu pernyataan man is the measure all of things, begitu, akan sangat didukung oleh penganut aliran filsafat pragmatisme. Sebab hakikat pendidikan itu sendiri adalah memanusiakan manusia. Nah, inti dari filsafat pendidikan yang berwatak pragmatis adalah pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang berguna. Nah, yang tadi ya. Jadi hasil dari pendidikan adalah berfungsi bagi kehidupannya. Oke, tujuan pendidikan pragmatisme. Tujuan pendidikan pragmatisme adalah menumbuhkan jiwa yang aktif dan kreatif, membentuk jiwa yang bertanggung jawab sosial, dan mengembangkan pola pikir eksploratif yang mandiri kepada anak. Dengan tujuan tersebut, pola perkembangan anak berjalan sesuai dengan pilihan hidup mereka yang telah direncanakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kurikulum. Menurut para filsuf pragmatisme, tradisi demokrasi adalah tradisi memperbaiki diri sendiri atau self-correcting tradition. Nah, pendidikan berfokus pada kehidupan baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Kurikulum pendidikan pragmatisme berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Adapun kurikulum tersebut akan berubah dinamis, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah metode pendidikan. Nah, ajaran pragmatisme lebih mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah atau problem solving method, serta metode penyelidikan dan penemuan atau inquiry and discovery method. Nah, dalam praktiknya, metode ini membutuhkan guru atau pendidik yang memiliki sifat pemberi kesempatan, bersahabat, seorang pembimbing, berpandangan terbuka, antusias, kreatif, sadar bermasyarakat, sabar, berjasama, dan bersungguh-sungguh agar pembelajaran dan pengalaman yang didapatkan oleh peserta didik dapat diaplikasikan oleh dalam kehidupan sehari-harinya, dan apa yang dicita-citakan dapat tercapai, begitu. Kemudian selanjutnya
ada kelebihan dan kelemahan filsafat pragmatisme. Yang pertama adalah kelebihannya, yaitu melahirkan manusia yang humanis. Nah, kemudian mampu mendorong dan memberi semangat pada seseorang untuk berlomba-lomba membuktikan suatu konsep lewat penelitian atau eksperimen-eksperimen, sehingga muncul temuan-temuan baru dalam dunia atau ilmu pengetahuan yang mampu mendorong secara dahsyat terhadap kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Kemudian kelemahannya adalah pragmatisme tidak ingin mengakui sesuatu yang bersifat metafisik atau kebenaran yang absolut, hanya yang kebenaran tunggal. Hanya mengakui kebenaran apabila terbukti secara ilmiah dan percaya bahwa dunia ini mampu diciptakan oleh manusia sendiri. Nah, oleh sebab itu, secara tidak langsung, pragmatisme sudah mengingkari sesuatu yang transendental atau bahwa Tuhan jauh telah menciptakan dunia ini sebelum adanya manusia, begitu. Nah, kemudian kelemahan yang kedua adalah pragmatisme begitu menganut kemampuan akal dalam mencapai kebutuhan hidupnya, maka sikap-sikap semacam ini menjurus kepada ateisme, begitu. Kemudian yang ketiga, karena menjadi kebutuhan utama dalam filsafat pragmatisme adalah sesuatu yang nyata, praktis, dan langsung dapat dinikmati hasilnya oleh manusia, maka pragmatisme menciptakan pola pikir masyarakat yang materialis, gitu. Nah, yang kedua adalah jenis filsafat aliran pendidikan filsafat materialisme. Nah, pengertian pendidikan materialisme adalah suatu aliran filsafat yang pandangannya bertitik tolak pada materi atau benda. Nah, materialisme memandang bahwa benda itu primer, sedangkan ide ditempatkan di sekundernya. Nah, sebab materi ada terlebih dahulu sebelum ada ide. Nah, pandangan ini berdasarkan atas kenyataan menurut proses waktu dan zat. Dengan kata lain, materialisme mengakui bahwa materi menentukan ide, bukan ide menentukan materi. Nah, untuk pendidikan, materialisme memandang bahwa proses belajar merupakan proses kondisionisasi lingkungan serta menekankan pentingnya keterampilan dan pengetahuan akademis seperti empiris sebagai hasil kajian sains atau alam. Nah, kemudian sedangkan perilaku sosial sebagai hasil belajar. Nah, tokoh-tokoh filsafat materialisme ada Demokritos, kemudian ada Thomas Hobbes, Auguste Comte. Nah, kemudian ciri-ciri filsafat materialisme adalah segala yang ada berasal dari sumber, yaitu materi. Kemudian yang kedua, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama atau peletakan hukum, kemudian menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak dan tidak meyakini adanya alam gaib, begitu. Kemudian selanjutnya adalah filsafat realisme. Kemudian filsafat realisme ini adalah berasal dari kata realis, yaitu bahasa Latin yang berarti sungguh-sungguh. Realisme adalah filsafat yang menganggap bahwa terdapat suatu dunia eksternal yang nyata yang dapat dikenali. Nah, karena itu realisme beranggapan bahwa objek atau persepsi indrawi dan pengertian sungguh-sungguh ada, terlepas dari indera dan budi yang menangkapnya, karena objek itu memang dapat diselidiki, dianalisis, dipelajari lewat ilmu, dan ditemukan hakikatnya lewat ilmu filsafat. Nah, sebagai aliran filsafat, realisme berpendirian bahwa yang ada yang ditangkap panca indera dan yang konsepnya ada dalam budi itu memang nyata, begitu. Kemudian selanjutnya adalah filsafat progresivisme. Nah, aliran filsafat progresivisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berkembang dengan pesat pada permulaan abad ke-20, itu yang sangat berpengaruh dalam pembaharuan pendidikan yang didorong oleh terutama aliran naturalisme dan eksperimentalisme. Nah, filsafat pragmatisme ini memandang bahwa jiwa manusia dapat menurun kedudukannya menjadi dan mempunyai hakikat seperti unsur-unsur materi. Nah, progresivisme ini identik dengan aliran yang meyakini dan menyadari bahwa eksperimen atau percobaan ilmiah adalah alat utama untuk menguji kebenaran atau suatu teori dan suatu ilmu pengetahuan, gitu. Nah, demikian beberapa jenis aliran filsafat pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan video pada sesi ketiga ini. Kita berjumpa lagi pada video sesi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.